Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhana unzila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dipertemukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini, segala amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, segala ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya memberikan sedikit tausiah kepada hadirin rahimakumullah. Di bulan Ramadan awal ini, kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan bahwa kita termasuk umat Nabi Muhammad yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dipertemukan di bulan Ramadan. Karena masih banyak saudara kita, tetangga kita, dan saudara umat Islam di sekeliling kita, mereka sudah meninggalkan kita. Mereka beberapa bulan sudah meninggalkan kita. Tentunya almarhumah tidak dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini. Kita manfaatkan di bulan Ramadan ini, kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh lapang dada, penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, selamat datang di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan penuh keutamaan dan fadilahnya. Salah satunya man paroha bidulhi Ramadan haramun jasadu ala niran. Siapa saja yang merasa bangga, siapa saja yang merasa bunga dengan datangnya bulan Ramadan, haramun jasadu ala niran, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Orang tersebut hanya merasa bangga saja, merasa senang saja. Ketemu di bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Apalagi di bulan Ramadan ini kita manfaatkan penuh dengan amalia-amalia soleh yang lainnya, diisi amalia-amalia ibadah yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, terus keutamaan di bulan Ramadan ini, di samping kita merasa bangga, merasa bahagia masuk di bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasad kita masuk ke dalam neraka. Keutamaan yang lainnya, wa du'ahu mustajabun, doa yang berpuasa di bulan Ramadan ini Allah akan mengijabah doa-doanya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap waktu sholat yang kita kerjakan, baik sholat fardu maupun sholat sunat yang lainnya, manfaatkan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, kita munajat, keluarkan doa-doa kita, doa-doa untuk keluarga kita,
Untuk anak-anak kita dan saudara-saudara kita, kita doakan di bulan Ramadan. Karena doa yang berpuasa di bulan Ramadan adalah mustajabun, dijabah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Di samping fadilah itu ada lagi wa dzanbuhu maghfurun. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita laksanakan. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ketika kita di bulan sebelum-belumnya pernah melakukan dosa-dosa besar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa yang pernah kita kerjakan sebelumnya, baik yang disengaja maupun yang disengaja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Karena setiap amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah bisa melebur dosa-dosa kita yang pernah kita laksanakan. Hadirin rahimakumullah. Di samping itu fadilah di bulan Ramadan ini, wa amallahu mudhaifun. Setiap amal yang pernah kita laksanakan, setiap amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu, mudhaifun, Allah akan melipat gandakan. Seperti halnya sebuah keterangan menerangkan ketika kita melaksanakan sholat fardu di bulan-bulan sebelumnya, Allah akan memberikan 27 derajat bagi orang yang sholat berjamaah. Tapi di bulan Ramadan Allah akan melipatkan gandanya ketika kita sholat berjamaah di bulan Ramadan. Dan ada sebuah keterangan lagi yang mengatakan bahwa sholat sunat yang dikerjakan di bulan Ramadan ini ada pahalanya sama seperti sholat kita dikerjakan, sholat fardu dikerjakan seperti bulan-bulan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, itu keutamaan di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu semua hadirin rahimakumullah, manfaatkan di bulan Ramadan ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan amalia-amalia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap hari kita dzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada dengan membacakan ayat suci Al-Qur'an. Karena satu huruf yang dibacakan di bulan Ramadan ini memiliki 10 kebaikan. Kalau hadirin rahimakumullah, setiap hari membaca berapa ayat, berapa puluh surat, berapa ribu ayat yang dibacakan di bulan Ramadan, berapa huruf dikalikan dengan sebuah kebaikan. Jangan banyak-banyak, sehari saja satu surat yang kita baca di bulan Ramadan, berapa huruf yang kita baca dikalikan 10, berapa ratus, berapa ribu kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Dan sebelum saya akhiri, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada orang tua, kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tahun ini kita bisa berkumpul dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Mungkin saudara kita yang orang tuanya sudah tidak ada, mungkin masih merasakan bagaimana nikmatnya berkumpul dengan orang tua. Yuk, yang orang tuanya masih ada, mari kita berbakti kepada orang tua. Berikan yang terbaik kepada orang tua. Sekecil apapun yang kita berikan kepada orang tua, mudah-mudahan menjadi sebuah wasilah orang tua kita menjadi bangga, merasa bahagia. Kebahagiaan itu yang luar biasa.
Mudah-mudahan kebahagiaan orang tua itu menjadi sebuah doa buat kita semua. Mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara kita, orang tua kita diberikan sehat walafiat. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nas'alul ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq aqwal wa tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.